dalam aula berbentuk oktogram besar, Luo Feng menatap peti mati kristal yang sangat besar itu. Pria pirang putih dengan jubah hitam yang terbaring dengan damai di dalam hampir seperti dewa. Ini adalah pria yang berjalan paralel dengan alam semesta, dengan 9 pelayan abadi, Tuan Planet Yunmo. Dalam hatinya, Luo Feng selalu menghormati dan menyembah seorang pejuang seperti itu, dan dia sangat jelas tentang perbedaan antara memiliki guru dan bimbingan versus tidak memiliki satu, dua jalan yang sangat berbeda. Apalagi, dengan Babata berjubah hitam menatapnya, pilihan apa yang dia miliki? Bagaimana cara saya memberi hormat? Luo Feng memandang Babata. Sangat bagus, pilihanmu adalah yang benar. Babata mengangkat kepalanya, karena pilihanmu, seluruh bumi akan mendapat manfaat. Dengan bantuan aku, Iblis Babata, Luo Feng, namamu akan bergema di seluruh Bima Sakti, bahkan di sekitar planet yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Naga Hitam, banyak sekali manusia yang akan memujamu dan mengagumimu. Satu kata Anda akan menentukan apakah seluruh budaya planet naik atau musnah, Anda. Luo Feng memiliki emosi yang campur aduk saat dia menyela Babata yang bersemangat, bagaimana cara saya memberi hormat? Mengikuti tradisi, ketika master menerima murid baru, dia harus memiliki teman terdekatnya, dengan acara yang mewah. Namun, sekarang dia sudah mati dan planet Yunmo hilang, semuanya lebih sederhana. Babata memandang peti mati kristal, suaranya tiba-tiba jatuh dalam dan rendah, kamu hanya perlu bersujud 8 kali di depan tubuhnya. Luo Feng mengangguk. Melihat peti kristal, orang yang telah hidup selama lebih dari 60 juta tahun, Master Yunmo Planet, telah mati selama 50.000 tahun. Dan sekarang dia menganggapnya sebagai gurunya. Peng. Luo Feng berlutut, membenturkan dahinya ke tanah sebanyak 8 kali. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid master kelima, dan yang terakhir, satu-satunya murid yang hidup. Babata memandang Luo Feng. Luo Feng segera mengerti. Gurunya adalah guru planet Yunmo, dan semua muridnya sudah mati. Musuh macam apa yang sebenarnya dihadapi gurunya? Sedemikian rupa sehingga seluruh planet Yunmo hancur. Luo Feng, karena tuannya sudah mati, dia tidak bisa secara pribadi mengajarimu. Oleh karena itu, aku akan menggantikan guru untuk mengajarimu. Babata memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Yakinlah, sebelum kematiannya, Tuan menugaskan segalanya untukku. Faktanya, sebagai Ai yang selalu berada di samping Master, ajaran awal Master, dan instruksi kepada murid-muridnya, saya dapat menampilkannya kepada Anda di layar. Jangan khawatir. Babata dengan percaya diri berkata. Mendengar itu, Luo Feng sama sekali tidak khawatir. Pertama-tama aku akan memberimu item penyimpanan spasial. Babata berjubah hitam melambaikan tangannya dengan santai dan cahaya perak terbang keluar. Luo Feng menangkapnya, membuka telapak tangannya, tampak seperti cincin perak biasa. Item penyimpanan spasial ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk, cincin, pelindung pergelangan tangan, dan banyak lagi. Namun Babata tersenyum, untuk membangun lingkaran spasial, itu sangat sulit. Bahkan di alam semesta, itu dianggap barang mewah. Material cincin spasial ini sangat unik, bisa masuk dan tinggal di dalam kulit Anda. Petik 2. Luo Feng memakai cincin di jari tengah kirinya. Tanpa suara atau jejak, seperti merkuri yang mengalir, masuk ke kulitnya, Luo Feng merasakan hawa dingin dan cincin di jarinya telah hilang sama sekali. Anda dapat menggunakan sedikit energi spiritual untuk meresap ke dalamnya, biarkan energi Anda membekas di dalamnya. Anda hanya perlu melakukannya sekali, tidak akan pernah lagi di masa mendatang. Kata Babata. Jejak spiritual. Luo Feng curiga, bagaimana saya melakukannya? Bodoh. Babata pun marah, jejak spiritual, jiwa setiap orang, sekuat apapun, akan selalu memiliki perbedaan dan kelemahan bawaan sendiri. Tidak ada dua jiwa yang benar-benar sama, Anda hanya perlu menggunakan energi spiritual Anda untuk meresap ke dalamnya dan mencetak. Tidak peduli tentang apapun. Petik 2. Niat Luo Feng bergeser, benang energi roh dengan cepat mengalir dari tangannya ke jarinya, menembus cincin itu. Cincinnya sedikit berubah, dengan cepat. Luo Feng merasakan sesuatu, cincin itu telah menjadi seperti tangannya sendiri. Tanpa menggunakan energi roh apapun, dia bisa merasakannya di sana. Cincin ini memiliki ruang kosong di dalamnya, kapasitasnya sangat tinggi, hanya merasakannya, hampir seperti ruang setinggi 100 meter.
Ruang cincin ini berbentuk kubus, mengikuti pengukuran bumi Anda, panjangnya sekitar 612 meter, lebar 521 meter, dan tinggi 108 meter. Saya tidak akan menggunakan koma desimal. Babata tampak bangga, seolah-olah dia berharap melihat keterkejutan Luo Feng. Oh, Luo Feng mengangguk. Sial, apa kau tidak tahu betapa sulitnya memotong bagian dari ruang alam semesta dan memasukkannya ke dalam sebuah benda? Dan ruang sebesar itu. Babata tidak puas dengan reaksi Luo Feng. Jika ada prajurit alam semesta yang tahu, kamu akan mati. Namun, selama Anda tidak memberi tahu siapapun, tidak akan ada yang tahu. Petik 2. Luo Feng diam-diam terkejut. Untuk membangun ruang di dalam cincin, apakah benar-benar merobek ruang dari alam semesta? Luar biasa. Tidak heran bahkan dalam kata-kata Babata yang gila dan bangga, itu adalah tugas yang sangat sulit. Ayo naik, kata Babata. Oh, peti mati kristal ini, Luo Feng memandangi peti mati itu. Babata berjubah hitam memandang tubuh di dalam peti mati, ekspresi kompleks di wajahnya. Dengan lembut, bos, mulai hari ini, saya akan mengikuti murid Anda. Jangan khawatir, saya akan menangani semuanya. Sangat lembut sehingga Luo Feng hampir tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Babata mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. KKK, peti kristal mulai perlahan turun ke tanah dan tanah mulai ditutup. Naik, Babata menjadi tenang. Suara mendesing. Luo Feng mengikuti di belakang Babata melalui jalur dan naik ke aula bundar. Lampu bersinar terang di aula bundar. Luo Feng memandang 6 mayat itu dengan perasaan sedih. 6 mayat ini, 5 di antaranya adalah makhluk abadi. Luo Feng. Babata menunjuk ke tulang emas. Ini adalah murid kedua master, juga murid master yang paling luar biasa. Namun dalam pertarungan itu, saat master dikejar, serangan musuh benar-benar menerobos pertahanan kapal planet Yunmo dan masuk ke bagian dalam kapal. Makhluk abadi baik-baik saja, namun dia mati seketika. Petik 2. Melewati eksterior, langsung masuk. Luo Feng sangat terkejut. Senior kedua saya ini, level berapa dia? Luo Feng bertanya. Tuan Sektor, kata Babata. Luo Feng diam. Seorang penguasa sektor, diserang oleh makhluk super abadi yang membobol bagian dalam kapal, mati seketika. Target utama makhluk abadi itu seharusnya adalah Master Planet Yunmo. Luo Feng tiba-tiba menatap Babata. Babata, petarung alam semesta semuanya bisa bertempur di planet Katai Putih, penguasa sektor ini bisa menghancurkan satu dengan satu jentikan tangannya. Serangan musuh ini menerobos bagian luar kapal dan membunuhnya. Namun kapal ini belum dihancurkan, hanya terbuat dari apa? Petik 2. Anda akhirnya menjadi sadar. Babata menunjuk ke dinding sekitarnya. Lihat, ada penyok di dinding dan tanah. Itu semua adalah jejak yang tersisa dari pertempuran para pejuang abadi. Bahkan jika seseorang bukanlah makhluk abadi, dia mungkin hanya meninggalkan satu penyok. Petik 2. Kapal planet Yunmo ini, produk dari kerja keras tuanku yang tak ada habisnya, adalah kapal yang sangat berharga. Dinamakan planet Yunmo. Petik 2. Harga bijaksana. Bahkan jika kami menjual seluruh bumi Anda, itu tetap tidak akan bernilai bahkan setengah dari kapalnya. Babata mengangkat kepalanya. Benar, bukankah kamu mengambil pecahan merah sebelumnya? Oh ya, Luo Feng mengangguk. Pecahan pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah bagian dari kapal yang pecah ketika kapal itu jatuh ke bumi dahulu kala, menancap jauh di dalam tanah. Babata tertawa, jangan mengira itu disebabkan oleh benturan, bahkan jika kapal menabrak planet berukuran sedang, tetap tidak akan rusak. Itu sebenarnya disebabkan oleh serangan dari musuh yang sangat kuat, menyebabkan lambung rusak, dan karenanya menyebabkan pecahan bidak. Petik 2. Awalnya, pecahannya masih terperangkap di dalam pelindung kapal. Setelah itu menabrak bumi dan penghalang itu hilang, pecahannya terbang. Babata menjelaskan, itu hanya bagian dari kapal. Sangat tajam. Luo Feng bertanya, biar saya tunjukkan tampilan eksterior kapal ini. Babata menunjuk ke arah ruang di depan. Segera di dalam angkasa, gambar 3D muncul yang menunjukkan replika kecil kapal. Ini adalah kapal ruang angkasa segitiga berwarna merah darah, hanya 3 titik, dengan busurnya sendiri. Selain itu, pinggiran kapal sangat tipis, sangat tajam. Penampilan yang sangat jahat.
Begitu kapal menambah kecepatan di alam semesta, dengan ketajaman pinggirannya, bahkan zona meteorit pun bisa ditembus tanpa masalah. Tanpa mengurangi kecepatannya. Babata dengan bangga berkata, Anda menggunakannya untuk memotong baju besi Anda, seperti bahan besar untuk pekerjaan kecil. Itu adalah bahan yang bahkan makhluk abadi sulit untuk menghancurkannya. Oh, Luo Fengwa tertegun. Jadi sebenarnya itu hanya bagian dari kapal, dan dia mengira itu adalah bilah pisau. Namun, kerusakan yang diterimanya sangat kritis, sekarang ia bahkan tidak bisa terbang, kalau tidak, saya tidak perlu menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya, ia bahkan tidak bisa terbang, bahkan tidak menyebutkan memperbaiki tubuhnya. Anda dapat menyimpan pecahan ini, saya akan mengajari Anda di masa mendatang cara menggunakannya, ini jauh lebih kuat daripada soaring shuttle Anda. Petik 2. Luo Feng bertanya, pecahan ini memiliki kegunaan khusus sendiri. Tentu saja. Babata tertawa, metode pelatihan dan pertempuran bumi Anda terlalu primitif dan mentah. Oh, sekarang untuk warisanmu dari tuanmu. Kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Kristal muya dari sebelumnya, kamu telah menyimpan semuanya. Babata bertanya, kristal-kristal ini, sebenarnya apa gunanya mereka? Luo Feng bertanya, mereka adalah perangkat pelatihan, dan juga menjinakkan monster dan memelihara tanaman. Mereka memiliki banyak kegunaan. Dia melanjutkan, hanya satu kristal yang dapat membuat siswa level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan, masuk ke tahap level 1 penjelajah bintang. Tentu saja di alam semesta, kita lebih sering menggunakannya untuk membudidayakan dan menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti pohon anggur kontak awan yang dimiliki Hong, dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Petik 2. Mulai hari ini, Anda tidak boleh menyerap energi dari alam semesta, hasilnya terlalu rendah, menghabiskan lebih dari separuh waktu Anda untuk menyerap energi, Anda tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta dengan cara itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Saya memiliki banyak dari mereka di sini. Banyak. Itu boros. Luo Feng bisa merasakan dari nada suara Babata betapa kaya dan sombongnya dia. Luo Feng, saya tidak memarahi Anda, tetapi sebagai satu-satunya murid yang hidup di planet Yunmo, Anda harus mengarahkan pandangan Anda lebih jauh, tidak selalu memiliki pandangan ke depan seperti manusia biasa di bumi. Babata berkata tidak puas. Jika Tuan masih ada, sebagai satu-satunya muridnya, posisimu akan lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Silver Blue. Arahkan pandangan Anda ke alam semesta yang luas. Murid abadi, siapa yang tidak menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk dilatih? Petik 2. Kamu harus mengerti. Biasanya dalam 1000 planet, satu penguasa sektor akan terjadi melalui evolusi alam. Oleh karena itu, untuk menjamin menjadi penguasa sektor, seseorang harus melampaui yang lain sejak awal. Bakat Anda sangat rendah, menggunakan kristal ini tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan murid abadi lainnya, peringkatmu jauh lebih rendah. Babata telah mengikuti Master of the Yunmo Planet di seluruh alam semesta selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya, pemandangannya sangat banyak dan tinggi. Luo Feng, saya mengerti. Baik, Babata melanjutkan, saat berlatih, Anda bisa mengandalkan kristal. Untuk pertahanan selama tahap penjelajah bintang, guru Anda mempersiapkan Dewa Hitam yang ditetapkan untuk Anda. Karena Anda sudah memilikinya, itu bagus. Juga, saya masih memiliki pohon anggur kontak awan muda, jika sudah waktunya, itu dapat digunakan untuk melindungi dan menyerang. Itu teman terbaik untuk dimiliki. Petik 2. Pohon anggur kontak cloud. Luo Feng telah mendengar ini dari percakapan Hong dan Dewa Petir. Pohon anggur kontak awan adalah tumbuhan paling populer di alam semesta, terutama di antara pejuang yang kuat dan murid mereka. Babata melanjutkan, dalam membudidayakannya, sulur kontak awan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Ia memiliki banyak jalur evolusi, komponen utamanya adalah harta karun yang diserapnya. Petik 2. Jika dibiarkan di bumi, ia hanya dapat menyerap energi alam semesta, memuncak pada kekuatan penjelajah bintang tingkat 7 atau 8. Namun, jika Anda memiliki kristal muya yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti bisa tumbuh ke tingkat alam semesta. Mata Babata berbinar, guru menghabiskan lebih dari setengah kekayaannya untuk mengolah tanaman anggur kontak awannya,
yang khusus itu, akhirnya menjadi abadi. Guru telah mengandalkannya berkali-kali untuk menghindari masalah. Hanya terakhir kali ini, musuh terlalu kuat, sulur kontak awan juga mati. Petik 2. Lebih dari setengah kekayaannya. Luo Feng tidak bisa membayangkan. Seseorang yang memiliki 9 pelayan abadi, lebih dari setengah kekayaannya pasti sangat mengejutkan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kapal planet Yunmo ini sudah mahal di luar pemahaman. Namun, tampaknya itu hanya bernilai sebagian kecil dari kekayaan tuannya. Babata, dengan kristal yang kita miliki, dapatkah kita membiarkan pohon anggur kontak awan ini tumbuh ke tingkat alam semesta? Luo Feng bertanya, kamu pasti sedang bermimpi. Tingkat alam semesta, itu membutuhkan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Babata menggelengkan kepalanya, ini bagus untuk kamu latih, cukup bagimu untuk mencapai level bintang. Untuk pohon anggur kontak awan, yang memiliki nafsu makan yang rakus, itu pasti tidak cukup. Tenang, saya akan memberitahu Anda pada waktunya bagaimana membudidayakan tanaman anggur kontak awan ini. Ada banyak cara untuk melakukannya, mengetahui cara melakukannya itu mudah, memperoleh harta yang diperlukan untuk itu sulit. Petik 2. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Tuannya juga meninggalkanmu senjata roh, cocok untuk digunakan oleh seorang penjelajah bintang. Ini disebut pisau pemotong busur. Namun, itu adalah senjata dasar, sebanding dengan kok yang melambung. Dalam perjalanan pulang Anda bisa memutuskan sendiri jenis senjata yang ingin Anda gunakan. Babata tersenyum, di antara bila pemotong busur dan pesawat ulang-alik melonjak, keduanya adalah sekunder. Senjata terkuatmu saat ini sebenarnya adalah pecahan dari kapal. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Dia benar-benar mengerti, bahwa pecahan itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dihancurkan oleh yang abadi, nilainya adalah sesuatu yang dapat dibayangkan hanya dengan menutup mata. Luo Feng, dengarkan baik-baik. Babata menjadi serius, ini menyangkut kehidupan kecilmu. Luo Feng kaget. Bahan pecahan ini sangat berharga, semua tuan domain akan bersaing dengan gila-gilaan, sementara tuan sektor mungkin tidak segila itu, mereka mungkin masih mengamatinya. Babata melanjutkan, setelah ditemukan oleh seorang prajurit yang terinformasi, mengambil pecahan itu sederhana, dia bahkan mungkin membunuhmu untuk melihat apakah masih ada harta karun lagi, itulah masalah besarnya. Hati Luo Feng bergetar. Tuhanku, tuan domain dengan gila akan datang merebut benda ini. Hanya pecahan ini. Tenang, penguasa domain dan sektor yang mengenali esensi tembaga bibrida sedikit. Terlebih lagi, jika Anda bertemu dengan tuan domain di Bima Sakti, Anda bisa membeli lotre. Kata Babata, dalam perjalanan kembali, kamu harus merenungkan bagaimana mengubah bentuk pecahan ini menjadi sesuatu yang bahkan mereka yang tahu apa itu Ibu Scarlet tidak akan mengenalinya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sulit untuk bertemu dengan tuan domain seperti Bima Sakti, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tuan menyiapkan pisau pemotong busur untuk serangan, dewa hitam yang ditetapkan untuk pertahanan, cukup banyak kristal muya, cincin spasial dan manual pelatihan untuk level penjelajah bintang Anda. Kata Babata, itu dia. Luo Feng memandang Babata. Iya, Babata mengangguk, ketika kekuatan seseorang lemah, membawa banyak harta akan mirip dengan mendekati kematian. Master telah meninggalkan Anda 3 rekening bank di Bank Universe Galaksia, secara terpisah ketika Anda mencapai level bintang, level alam semesta, dan level penguasa sektor. Begitu Anda mencapai level penguasa sektor, Anda akan menjadi seperti seorang tiran, mampu mengambil kekayaan dan harta karun yang sangat besar. Luo Feng mengangguk. Almarhum master ini memang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat cermat, bahkan meninggalkan 3 akun. Hanya yang cocok untukmu yang baik. Ada banyak harta yang akan Anda peroleh yang tidak dapat Anda gunakan. Mendapatkannya hanya akan berarti bencana. Kata Babata. 15.000 meter di bawah tanah, di pintu masuk kapal planet Yunmo. Luo Feng sangat puas dengan semua penghasilannya. Meskipun tidak terlalu mengejutkan, apapun yang tertinggal memang sangat berguna. Dari senjata penyerang, hingga baju besi pertahanan, kemampuan pelatihan, peralatan penyimpanan spasial, anggur kontak awan rekan tempur, dan manual pelatihan, semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Luo Feng, sebenarnya mayat-mayat ini adalah harta karun yang sebenarnya.
Babata berjubah hitam memandangi setiap tubuh, ini adalah tubuh yang tidak pernah mati. Ini akan membuat Tuan Sektor menjadi gila untuk mereka. Oh. Luo Feng melihat ke arah tubuh di tanah. Dari 4 tubuh abadi di tanah, selain satu yang mirip dengan manusia di bumi, sisanya adalah bentuk manusia lainnya. Yang kelima lebih mesin. Namun, jika Anda berani mengambil salah satu mayat yang tidak akan pernah mati, itu akan mendekati kematian. Selain itu, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan badan ini. Simpan. Kami akan melakukan apa yang kami inginkan di masa depan. Kata Babata. Iya, niat Luo Feng tergerak. Energi khusus tak berbentuk menyelimuti sekeliling, dengan cepat menjaga kelima tubuh itu. Hanya ada satu set tulang emas yang tersisa di aula besar. Tulang senior Anda, tulang Tuan Sektor juga sangat berharga, dia juga senior Anda, setelah Anda meninggalkan bumi, Anda dapat meninggalkan tulangnya ke alam semesta yang luas, membiarkan dia kembali ke langit berbintang. Atau Anda dapat menemukan tempat rahasia untuk menguburkannya. Babata memandang tulang emas, ekspresi kompleks. Dia adalah orang yang mengikuti master di seluruh alam semesta, dia juga orang yang paling sering menindas master. Sekarang, tuannya sudah mati, planet Yunmo hilang, kekuatan yang dulunya terang dan kuat telah menghilang. Sementara kata-kata Babata masih gila dan bangga, dia jelas, dia hanyalah bentuk kehidupan AI sekarang, tanpa kekuatan apapun, keberadaan virtual. Satu-satunya kebanggaannya adalah pengetahuan dan pengalaman. Jadi dia mengerti, tanpa guru, senior dan tetua untuk melindungi Luo Feng, jalan untuk menjadi kekuatan yang kuat adalah sulit. Dia harus sangat berhati-hati. Termasuk mayat di pintu masuk, 6 mayat abadi dan 1 tulang senior, semuanya disimpan di dalam ring. Di pintu masuk kapal, anak berjubah hitam dan seorang pemuda berdiri. Kapal Yunmo planet ini telah mengalami kerusakan parah dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Babata menggelengkan kepalanya, untuk memperbaiki kapal yang unik dan terdepan ini, bahkan seluruh kerajaan Silver Blue tidak memiliki kemampuan. Mungkin kerajaan naga hitam bisa. Petik 2. Rusak, tidak ada kemampuan. Luo Feng bertanya. Energi utama kapal adalah cahaya, tetapi di dalam ruang penyimpanan spasial saya sendiri, saya telah menyimpan energi. Babata menggelengkan kepalanya, intinya adalah sistem vital kapal rusak parah. Sistem perbaikan sendiri juga tidak dapat memperbaikinya. Luo Feng, aku sekarang adalah keberadaan virtual, jadi untuk pergi denganmu, aku butuh bantuan peralatan. Petik 2. Babata membalik tangannya, memperlihatkan manset hitam di pergelangan tangannya. Manset pergelangan tangan ini, adalah hal biasa di alam semesta, tidak terlalu berharga. Namun, di pergelangan tangan kiri, terdapat inti kristal, disitulah kesadaran saya saat ini disimpan. Inti ini memiliki ruang penyimpanan spasialnya sendiri dan di dalamnya terdapat sejumlah besar kristal muya, pisau pemotong busur, del. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda sekarang. Babata memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk, Babata sekarang menjadi guru penggantinya. Pakai itu. Babata memerintahkan. Dia segera memakai manset. Babata berjubah hitam itu tertawa, berbalik ke sesuatu yang tampak seperti gelembung sabun sebelum menghilang. Luo Feng, yang awalnya berdiri di pintu masuk kapal merasakan tubuhnya bergetar. Gemuruh. Kapal besar Yunmo planet menghilang segera, menciptakan celah besar, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Luo Feng berjubah hitam menggunakan energi rohnya untuk menyelimuti sekelilingnya, tidak membiarkan bebatuan mendekat. Luo Feng. Suara anak yang tajam dan jernih terdengar di benak Luo Feng. Ah! Luo Feng terkejut. Kenapa kamu kaget? AI sungguhan semua berkomunikasi dengan tuannya melalui pikiran mereka. Babata dengan bangga berbicara, mulai sekarang, komputer kuantum mini Anda tidak berguna dan dapat dibuang. Sampah itu, saya memiliki semua kemampuannya dan saya 100 juta kali lebih kuat. Juga, setiap kali Anda memasuki ruang virtual, jangan memakai helm, itu sangat rendah. Mereka yang memiliki posisi di alam semesta, komputer kuantum mini, sensor kesadaran, pengurus mata pencaharian, del. Dan sistem lainnya, semuanya digabungkan menjadi satu. Babata melanjutkan, ketika Anda ingin berbicara dengan saya, kirimkan saja energi roh ke inti kristal, segera melalui tautan pikiran. Luo Feng mengujinya. Manset pergelangan tangan itu tidak menahan. Energi roh Luo Feng,
Itu sudah mengenalinya dan membiarkannya mengalir. Luo Feng merasa seolah-olah dia melihat di dalam inti, seorang anak berjubah hitam Babata sedang duduk di singgasana istana, tersenyum padanya, memperlihatkan dua taring imutnya. Maksudmu aku bisa memasuki istana Wargot virtual? Kata Luo Feng. Tentu saja, aku bisa membiarkanmu masuk ke istana Wargot, dan juga ke ruang virtual yang telah dibangun Babata. Babata bangga, istana Wargot bumi Anda, dibangun oleh prosesor yang cerdas, dibandingkan dengan ruang virtual saya yang menakjubkan, itu terlalu jauh. Itu sangat disayangkan. Anda adalah penduduk bumi, kesadaran Anda tidak memiliki izin, bahkan jika saya menghubungkan kesadaran Anda ke jaringan alam semesta, itu tetap tidak diizinkan. Untuk orang seperti Anda harus hadir untuk membuka akun, agar dapat terhubung ke jaringan semesta. Babata agak tidak berdaya, juga, simpan pohon anggur kontak awan di samping Anda ke dalam tas Anda. Itu adalah bentuk kehidupan, sehingga tidak bisa disimpan di ruang penyimpanan spasial. Simpan semuanya dengan benar dan kita bisa pergi.